Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Masyaallah muslimin, rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Fata TV, insyaAllah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, kami ucapkan kepada seluruh pemirsa Fata TV dimanapun anda berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Ya, Alhamdulillah senang sekali rasanya masih diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kemudian menyapa kembali para pemirsa Fata TV, tentunya melalui program live interaktif kesayangan kita semua. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan bersama Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi hafizahullahu ta'ala dan dengan tema ekonomi Islam. Ya, dan Alhamdulillah kita telah terhubung bersama Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi di kediaman beliau melalui layanan telekonferensi. Bersama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, taibin. Baik Ustaz, kita insyaAllah akan meminta kesediaan waktu Ustaz selama lebih kurang 1 jam mendatang untuk kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan para pemirsa Fata TV tentunya. Baik. Syukran Ustaz, ahsanallahu ilaikum wa barakallahu fikum. Ya, sebelum kita mulai live interaktif kita pada kesempatan kali ini, kami senantiasa mengingatkan kembali kepada para pemirsa Fata TV dimanapun anda berada, bahwasanya program live interaktif Fata TV memungkinkan bagi para pemirsa untuk nantinya bertanya langsung kepada Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi, tentunya pertanyaan seputar ekonomi Islam. Jadi bagi para pemirsa yang nantinya ingin bertanya kepada Al-Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi bisa menghubungi nomor layanan kami di 0821 7000 6087. Kami ulangi sekali lagi, bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi bisa menghubungi nomor layanan kami di 0821 7000 6087. Ya, dan itu merupakan nomor layanan WhatsApp call live interaktif. Jadi bagi para pemirsa kami harapkan untuk bisa menyimpan nomor layanan WhatsApp call live interaktif Fatwa TV untuk bisa memudahkan para pemirsa bertanya langsung kepada seluruh asatizah dan fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Ya, Assalamualaikum ilaikum wa barakallahu fikum. Kemudian tak lupa pula kami ingin mengajak para pemirsa Fatwa TV dimanapun anda berada untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa anda saksikan di layar kaca televisi anda semuanya. Syukran, jazakumullahu khairan atas seluruh donasi yang telah diberikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan kemudian kami juga ingin menyapa para pemirsa Fata TV yang ikut menyimak program live interaktif kita pada kesempatan kali ini melalui siaran radio. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ya, dan kita akan mulai program live interaktif kita pada kesempatan kali ini, dan ternyata telah terhubung dengan penelpon kita yang pertama, Ustaz. Jadi kita akan langsung coba hubungkan kepada penelpon. Ada Bapak Rifki di Depok. Bismillah. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Kami ulangi sekali lagi. Bismillah. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo? Ya. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, waalaikumsalam. Ya. Kami persilakan Bapak Rifki untuk pertanyaannya. Oke. Ya, silakan. Sebelum itu saya untuk berterima kasih jazakallah khair wa barakallahu fiik. Ustaz, saya ingin izin bertanya. Silakan. Qadarullah, nenek saya masih belum mendapatkan hidayah dan masih menggunakan bank konvensional tanpa alasan yang dibenarkan. Ya. Dan di situ terkadang saya disuruh untuk menarik tunai dari bank tersebut. Yang ingin saya tanyakan, adakah transaksi yang saya lakukan seperti store tunai dan sebagainya
itu tidak diperbolehkan Ustadz, jadi tidak diperbolehkan secara mutlak atau beberapa transaksinya masih diperbolehkan Ustadz? Cukup ya Rifki? Ya, cukup. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Afwan. Ya. Rifki, itu Ya, rekening atas nama Anda atau nama nenek? nama nenek Ustadz. Oh ya udah. Taib. Yang diharamkan di bank konvensional itu adalah ketika ada perjanjian bahwa rekening si pemilik rekening mendapatkan pertambahan, karena seluruh para ulama dunia mentausief fikih atau melihat dari pandangan fikih bahwa itu adalah qard. Ketika ada pertambahan, maka mereka mengatakan adalah riba. Ya. Dan itu terjadi ketika seorang membuka rekening. Setelah dia mengisi formulir tentang identitas diri, dia membaca dan menyatakan setuju terhadap syarat dan ketentuan yang ada. Formulir yang kedua. Dan di antara syaratnya dinyatakan bahwa pemilik rekening akan mendapatkan pertambahan dari rekeningnya, atau dinamakan dengan bunga. Itulah sesungguhnya akad ribanya. Ya. Walaupun tidak ada umpamanya tetap dia sudah berdosa dan terus lagi perjanjian itu masih ada. Maka kalau Anda disuruh, cucunya disuruh untuk tarik tunai atau setor tunai, maka insya Allah tidak masuk dalam hal yang dilarang syariat. Akan tetapi selalu berdoa dan dakwahi baik-baik pelan-pelan nenek tadi untuk meninggalkan dosa yang besar yang dimurkai Allah, yaitu bertransaksi dengan bank konvensional. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, syukran jazakumullah khairan atas jawabannya, dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada Rifki di Depok atas kebersamaannya. Taip. Ya, sepertinya masih belum ada penelpon selanjutnya. Kita akan coba bacakan pertanyaan yang telah masuk melalui website dan redaksi kita. Saat ada Bapak, mohon maaf, ada Ummu Khairunisa di Sumatera Selatan, Kota Palembang. Beliau bertanya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Erwandi, saya adalah pensiunan bank konven daerah. Usaha bank tersebut di samping kredit juga melayani transfer, ATM dan lain-lain, serta melayani aliran dana pemerintah daerah berupa gaji dan lain-lain. Nah, gaji pensiunan saya sampai dengan sekarang masih mengalir ke rekening saya. Uangnya diminta saudara-saudara kandung saya serta suami saya karena tidak bekerja. Dan mereka terus-menerus mengharapkannya. Apakah saya berdosa menghabiskan uang tersebut untuk mereka? Dan bagaimana kalau anak perempuan saya juga butuh, Ustaz? Syukran jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Uang semenjak seorang tahu bahwa bekerja di instansi atau di lembaga konvensional, hukumnya adalah haram karena melakukan transaksi riba, maka itu uangnya haram bagi dia. Kan tapi kalau berada di tangannya, lihat kondisinya. Ya, kalau dia kondisinya tidak mampu, boleh uang itu dia makan. Atau kalau dia berkecukupan, ya ada yang tidak mampu dari kerabat, boleh dia berikan, termasuk tadil khusus kepada anaknya, kepada saudaranya dan suaminya. Wabillahi taufiq.
Syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Dan ya, kita coba berpindah ke pertanyaan selanjutnya. Dari hamba Allah di Jawa Tengah, Kota Pekalongan. Beliau bertanya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berprofesi sebagai PNS. Seringkali setiap akhir tahun, Idul Adha, Idul Fitri, sering ada pembagian uang dari atasan. Kemungkinan uang saving atau cashback dari anggaran kegiatan, atau lebih kurang adalah bisa kami sebut uang syubhat. Uang syubhat tersebut sering saya salurkan ke fasilitas umum. Pertanyaannya, apakah uang syubhat tersebut boleh saya pinjam atau hutang untuk keperluan saya, Ustaz? Syukran, jazakumullahu khairan. Ya, kalau dia adalah uang haram, harusnya Anda tidak terima. Ya, karena ketika Anda terima, Anda pun ikut terkena menerima yang haram. Tapi kemudian Anda salurkan ya kepada yang dibolehkan menerima dana yang seperti tadi, hukumnya tidak mengapa. Adapun Anda pakai untuk diri pribadi, tidak boleh. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Syukran jazakumullah khairan. Dan ya, kita telah terhubung dengan penelpon kita yang kedua pada kesempatan kali ini. Kita akan coba sapa beliau terlebih dahulu. Ada Bapak Irul di Lampung. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, Assalamualaikum. Ya, silakan. Ya, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz. Ya, silakan Pak. Ya, Pak. Zakat mal diberikan kepada anak kandung bisa nggak? Zakat Tidak mal. boleh. Ya. Zakat mal Saya haram bertanya. Zakat mal haram diberikan kepada orang yang wajib kita nafkahi. Termasuk di sana adalah ke bawah anak, cucu, dan seterusnya. Ke atas ayah, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya ke atas. Itu haram kita berikan nafkah kepada mereka. Zakat kepada mereka. Terima kasih. Jazakumullah khair. Ya, wa'alaikumullah. Allah Akbar. Barakallahu fikum. Syukran jazakumullah khairan atas jawabannya, dan kami ucapkan syukran jazakumullah khairan kepada Bapak Irul atas kebersamaannya. Tip. Ya. Kita akan coba berpindah ke pertanyaan selanjutnya yang telah masuk di website Dewan Redaksi. Masih dari hamba Allah di Kota Pekalongan. Pertanyaan lainnya, beliau bertanya, saya berprofesi sebagai PNS bagian keuangan, Ustaz. Saya sering melihat kezaliman para pejabat terkait anggaran. Saya hanya bisa menghindari dan sebisa mungkin menyampaikan pendapat saya bagaimana yang benar. Bagaimana saya menyikapi hal tersebut, Ustaz? Sedangkan saya berprofesi sebagai dapat dikatakan membantu bendahara dalam proses penginputan. Apakah saya berdosa, Ustaz? Syukran jazakumullahu khairan. Allah barik fiik. Bila saat menginput ada yang tidak pada tempatnya, ada yang penggelapan dana negara, maka haram Anda lakukan. Kalau Anda bawahan, lebih baik kalau mereka merasa tidak nyaman dengan kejujuran Anda, mereka pindahkan Anda atau mereka berhentikan lebih baik. Jadi mereka tidak bisa memberhentikan. Wallahu a'lam. Allah barik fikum. Syukran jazakumullah khairan atas jawabannya. Dan kita telah terhubung dengan penelpon kita yang selanjutnya, Ustaz. Jadi kita akan coba sambungkan ke beliau. Ada Bapak Masrul di Sumatera. Kita akan coba sapa beliau. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Bapak, bisa tolong dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya atau mungkin dimatikan terlebih dahulu supaya bisa berkomunikasi dengan Ustadz lebih jelas.
Ya udah Ustaz. Ya, silakan Bapak pertanyaannya. Oh, pertanyaannya gini Ustaz. Ya, silakan. Saya bekerja di sebuah bank konvensional sebagai satpam. Apa gaji yang saya terima itu halal atau haram, Ustaz? Ya, Bapak sudah. Ya, Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. ya cukup jelas ada pertanyaan. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, saya sudah bekerja di bank konvensional lebih kurang. Apa masih terhubung dengan Bapak Masrulnya? Belum, sudah. Saya sudah bekerja di bank konvensional sekian puluh tahun, Ustaz. Apakah uang yang saya terima itu halal untuk digunakan, Ustaz? Bekerja di lembaga ribawi atau mensupport, memperkuat. Ya, mohon maaf, Ustaz. Sebagai security di bank konvensional, Ustaz. Sebagai security di bank konvensional. Ya. Ya. Bekerja sebagai security di bank konvensional di tempat di situ riba dibuat. Security artinya memberikan keamanan. Keberadaan orang-orang ini sangat mendasar. Para pelaku riba di situ tidak akan berani membuat akad kalau tidak ada keamanan, kalau tidak ada security. Maka keberadaannya mengamankan orang-orang yang bertransaksi yang dimurkai Allah. Pekerjaannya adalah pekerjaan yang termasuk tolong-menolong di dalam bermaksiat kepada Allah dan hukumnya haram. Adapun sebelumnya mungkin tidak pernah didengar bahwa security hukumnya haram di bank konvensional. Semoga Allah maafkan. Adapun semenjak sudah tahu maka tidak boleh. Kalau sudah pensiun kondisinya sekarang, tidak apa-apa beliau pakai atau makan uang atau gaji didapatkan dari selama bekerja di situ. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya. Dan kami ucapkan syukran jazakumullahu khairan kepada Bapak Masrul atas kebersamaannya. Baik. Ya, kita akan berpindah ke pertanyaan selanjutnya. Sepertinya masih belum ada penelpon yang masuk. Pertanyaan dari Indah di Sulawesi Tengah, Kabupaten Parigi Motong. Izin bertanya, Ustaz, ada sebuah web, nama webnya Klik Asnap. Ini adalah tempat jual foto. Ada fitur membership, jadi daftar dulu untuk kita bisa jualan di web tersebut dengan fitur lebih lengkap. Apakah ini dibolehkan dalam Islam, Ustaz? Kedua, ada fitur gratis, tapi tidak bisa jualan foto, hanya mereka punya program, saya bisa upload foto saja. Ketika ada orang yang lihat foto-foto yang diupload minimal 5 detik, saya akan dibayar untuk itu, Ustaz. Apakah ini juga halal, Ustaz? Mohon untuk dijawab. Terima kasih, Ustaz. Allah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika melihat seorang yang berprofesi sebagai pelukis dan biasanya melukis makhluk hidup, melukis manusia dan hewan, maka beliau membisikkan kepadanya, aku perdengarkan kepadamu apa yang aku dengar dari Nabi SAW, bahwa sesungguhnya inna syaddan nasi azaban yawmal qiyamah al-musawwirun, sesungguhnya manusia yang paling berat azabnya di hari kiamat adalah orang-orang yang melukis. Foto menurut sebagian para ulama bagian dari melukis jika yang difoto adalah makhluk hidup, hewan atau manusia. Tapi kalau dia memfoto umpamanya pemandangan
sesuatu bukan makhluk hidup, pohon, gunung, batu yang dia foto, ya, hukum asalnya tidak ada masalah. Wabillahi taufiq. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Ya. Tip, ada pertanyaan kembali Ustaz dari hamba Allah. Beliau bertanya, Ustaz, suami saya suami saya kerja di sebuah developer sebagai teknik pengawas dan pelaksana. Dia juga yang mengurusi pembelian material proyek. Terus dari pembelian material tersebut, dia dapat voucher belanja yang ingin saya tanyakan, apakah boleh voucher belanja tersebut dipergunakan atau harus izin kepada atasan terlebih dahulu jika mau menggunakannya, Ustaz? Syukran, jazakumullahu khairan. Ya, seorang pegawai mendapatkan potongan harga atau mendapatkan cashback atau voucher, itu manfaat itu semuanya adalah untuk yang mewakilkan kepadanya melakukan transaksi. Terlebih lagi, yang mewakilkan ini adalah memberikan upah. Andai pun tidak pakai upah, itu milik orang yang mewakilkan. Dalam hadis Urwah bin Ja'ad al-Bariki, di mana Nabi SAW memberikan kepada Urwah uang 1 dinar untuk membeli 1 ekor kambing kurban. Dan biasanya harga kambing kurban seperti sebesar itu, 1 dinar. Lalu kemudian beliau mencari pinggiran Madinah dan mendapatkan dengan 1 dinar 2 kambing. Perjalanan pulang, ada yang menawar 1 kambingnya itu dengan 1 dinar dan pun dia jual. Ini ada manfaat. Dan pun karena usahanya, ya, dan pun tidak pakai upah, bukan orang gajian. Maka dua-duanya dibawanya kepada Nabi SAW, 1 dinar dan 1 kambing. Rasulullah tidak memberikan sesuatu pun untuk dia kecuali mendoakan kebaikan, menunjukkan bahwa tidak ada haknya di situ. Ya. Kemudian kalau dia digaji berarti dia berkhianat. Dalam kasus ditanyakan tadi, dia pegawai yang bagian dari tugasnya membeli barang, membeli bahan baku. Jika ada manfaat, itu bukan buat dia. Yang menyuruhnya adalah perusahaan. Ya, haram dia ambil. Kalau dia ambil bagian dari yang dinamakan dengan ghulul, mengambil harta haram, atau dinamakan juga rishwah. Lalu itu uang kemana? Milik perusahaan, masukkan ke perusahaan. Kalau perusahaan, bukan atasannya, perusahaan. Kalau perusahaan menghadiahkan kepada Anda, alhamdulillah. Kalau tidak ada hak Anda di situ. Anda sudah dapat gaji, ya, untuk melakukan kegiatan tersebut. Wabillahi taufiq. Ya. Tapi Ustaz, bagaimana kasusnya Ustaz? Ini ada pertanyaan selanjutnya sebenarnya Ustaz, dan sepertinya kasusnya hampir sama, namun ini yang mendapatkan voucher belanja kepala sekolah Ustaz. Kalau tadi memang dari bawahan, yang mendapatkan voucher adalah bawahan dari sebuah developer, bagaimana dengan kepala sekolah Ustaz? Apakah dia boleh menggunakannya untuk kebutuhan pribadi Ustaz? Kepala sekolah sama posisinya dengan karyawan developer. Kalau kepala sekolah, dia karyawan Kementerian Pendidikan. Karyawan aparatur sipil negara ASN, dia digaji. Malah ada aturan tersendiri, bila vouchernya lebih dari nilai tertentu 300.000, dia bisa dikenakan sanksi gratifikasi, tindakan kriminal menerima gratifikasi, dan bisa
lakukan delik hukum oleh pihak KPK. Ya. Dan dia tidak mungkin bisa minta izin ke negara. Kalau yang karyawan tadi masih bisa dia minta izin ke pemilik perusahaan. Nah. Kalau ini tidak bisa, karena harta milik negara mau izin ke siapa? Presiden. Harta negara bukan milik presiden. Nah. Presiden juga sama, karyawan juga dia. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, syukran jazakumullah khairan atas jawabannya. Insyaallah. Tapi ya, sepertinya masih belum ada penelpon selanjutnya yang terhubung dengan kita akan coba optimalkan. Dan ingin kami sampaikan kembali bahwa program live interaktif ini memungkinkan bagi para pemirsa untuk bisa bertanya langsung kepada Al-Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi. Jadi jangan lewatkan kesempatan berharga ini untuk bisa bertanya langsung kepada Al-Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi. Tentunya pertanyaan yang sesuai dengan tema kita yaitu ekonomi Islam. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, kita akan coba membacakan kembali. Ya. Dari Ahmad Fauzi Mdiah, beliau bertanya di Sulawesi Selatan, Kota Makassar. Afwan, Ustaz izin bertanya, bagaimana hukumnya bekerja di instansi PUMD? Sepertinya ya di salah satu instansi BUMD yang bergerak di bidang penyaluran air sepertinya saya yang menetapkan denda keterlambatan dan terkadang menaikkan kubikasi pembayaran pelanggan untuk menguntungkan perusahaan. Saya ada sedikit pendapatan di luar kantor saya tetapi kurang untuk mencukupi keluarga saya dengan 3 anak. Afwan, pertanyaannya Ustaz, apakah saya harus resign dan mohon nasihatnya Ustaz? Pertama, yang membuat aturan keterlambatan ada denda itu memang aturan-aturan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Denda keterlambatan itu adalah riba, jahiliyah, azirni azidka, imma an taqdi wa imma an turbi. Sebuah kaidah umum masif digunakan di masa jahiliyah. Bila sampai waktunya pembayaran atas hutang barang atau jasa atau uang, bayar atau aku berikan waktu tempo dan tambah pembayarannya atau denda. Ya, sama hukumnya diharamkan. Tapi kalau Anda bekerja di situ bukan bagian penagihan dan pencatatan denda, ada masalah. Kalau Anda di bagian yang pencatatan dendanya, penagihkan dendanya, itu yang tidak boleh. Atau yang membuat klausa dendanya, itu klausa denda kan bukan Anda yang buat. Itu. Kemudian adapun ada naikkan kubikasi agar pendapatan badan usaha daerah tinggi, maka ini Anda berbuat kezaliman. Ya. Ketika Anda dimintakan untuk menaikkan kubikasi, jangan lakukan. Ya, apakah gaji Anda halal? Dengan demikian halal. Anda tidak ada berbuat kezaliman. Tidak ada berbuat hal yang diharamkan oleh Allah. Imbalannya halal. Walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berpindah ke pertanyaan selanjutnya Ustaz, dari Ummu Faiza di Nusa Tenggara bagian Barat, Kabupaten Lombok Timur. Izin bertanya Ustaz, misalkan Ibu A ingin menggadaikan sawahnya dan Ibu B memberikan. Tapi waktu pengembalian uang, Ibu B minta uangnya dipotong 1 juta tiap tahun sebagai sewanya. Jadi uang yang dikembalikan Ibu A sisa dari potongan uang yang tadi. Bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah termasuk riba? Karena di awal tidak ada kesepakatan sewa menyewa. Syukran jazakumullah khairan. Ibu A yang berikan pinjaman, yang
A yang menggadaikan sawahnya berarti Ustaz. Terus A yang bayar uang atau B yang bayar? Ibu B yang memberikan berarti Ustaz, yang memberikan pinjaman. Tapi di waktu pengembalian uang, Ibu B minta uangnya dipotong 1 juta tiap tahun sebagai sewanya. Kalau memang itu biaya sewanya per tahun, bagus. Sehingga si Ibu B dan Ibu A selamat dari dosa riba. Walau tidak ada dari awal. Ya. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Allah yabarik fiik. Meskipun di awalnya memang ini akadnya gadai Ustaz. Apakah akad gadai ini jatuh bisa kemudian berubah di tengah-tengah menjadi akad sewa menyewa Ustaz? Akad gadainya mengandung unsur riba. Baik. Ya. Kemudian ketika salah satu paham dan mengerti caranya, boleh dia merubahnya tadi sehingga menjadi halal. Seperti yang terjadi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, di mana 2 orang anak Umar, Abdullah dan Ubaidillah, yang ikut perang ke Irak. Pulang dari Irak melewati Kufah, sehingga di Kufah, dan gubernur Kufah adalah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Abu Musa menitipkan dana Baitul Mal kepada Khalifah Amirul Mukminin melalui kedua anak Amirul Mukminin ini, Abdullah dan Ubaidillah. Dan Abu Musa menyarankan mereka untuk membeli barang dengan uang itu, nanti mereka jual di sana, dan pokoknya diberikan kepada Baitul Mal, kepada Umar, dan sisa dan laba boleh mereka ambil. Ya. Ini bukan masalah nepotisme yang dilakukan oleh Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari memberikan khusus kepada 2 anak ini, 2 anak khalifah ini, dalam langkah untuk menyelamatkan dana uang negara. Kalau anak khalifah berdua itu membawa uang sebagai titipan saja, maka kalau hilang di tengah jalan, mereka tidak menanggung risiko. Tapi kalau mereka gunakan untuk membeli barang, akadnya qard. Jelas, sehingga mereka menanggung risiko. Ya, beliau tidak melihat dari sisi nepotisme-nya. Tapi setibanya rombongan di Madinah, maka Umar bin Khattab mengatakan, apakah seluruh tentara yang pulang bersamamu mendapatkan pinjaman yang sama? Dijawab oleh 2 orang anak khalifah, tidak. Lalu Umar mengatakan, karena engkau anak khalifah diberikan pinjaman yang lain tidak, masukkan modal dan keuntungannya ke Baitul Mal. Ubaidillah, Abdullah bin Umar diam dan dia menyerahkan seluruhnya. Ubaidillah bin Umar, beliau menyanggah. Wahai Khalifah Amirul Mukminin, tidak halal itu engkau lakukan. Karena bila terjadi kerugian, kami menanggung kerugian. Ya, ini kan kasusnya untung. Kalau ternyata barang yang dibawa dibegal, ya rugi dia. Baitul Mal tidak rugi, dia wajib ganti. Wahai Amirul Mukminin, tidak halal itu bagimu karena ketika dana itu hilang, kami menggantinya. Dan ketika dana itu bertambah, kami tidak boleh mendapatkan pertambahannya. Tetap Umar bersikeras, masukkan semuanya ke Baitul Mal. Hadir di majlis Umar radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, ya, para kibarus sahabah, para ulama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara ada yang mengatakan, ij'alha qiradan. Wahai Amirul Mukminin, ubah akadnya menjadi akad qirad dalam bahasa Ahlul Hijaz, dan di bahasa Irak dinamakan mudharabah. Ubah akadnya menjadi mudharabah. Artinya modal dikembalikan ke Baitul Mal, laba dibagi 2, sebagian untuk Abdullah dan Ubaidillah, sebagian lagi labanya untuk Baitul Mal.
dan Umar menyetujuinya. Masya Allah. Ini dinamakan istilah ilmu fikih inqilabul uqud, Masya Allah. yaitu apa namanya ya, sebuah akad kemudian dirubah jadi perubahan. Nah. Baik. Assalamualaikum ilaikum wa barakallahu Dan fikum. ini ada yang bentuknya perubahan Nah. dengan disepakati, ada yang bentuk perubahannya otomatis. Masya Allah. Ya, yang tadi dengan kesepakatan. Nah. Yang otomatis para ulama mengatakan apabila akadnya wadiah, seperti yang dikatakan oleh ulama pensyarah kitab Zadul Mustaqni'. Beliau mengatakan apabila akad apa tadi dikatakan akad wadiah. Nah. Akad wadiah, dia mengatakan akad wadiah, saya nitip uang ke bank. Akan tetapi bank menggunakannya dana tersebut, maka dia ini secara otomatis yang qalibul aqdu al-wadi'ati ila al-qard. Akad wadi'ah di sini berubah menjadi akad qard. Itu bagian dari inqilabul uqud. Berubah dia tanpa ada kesepakatan. Wabillahi taufiq. InsyaAllah. Assalamualaikum ilaikum wa barakallahu fikum. Saya syukran jazakumullahu khairan sa'atas. InsyaAllah jawabannya semoga bermanfaat bagi kita semua dan khususnya bagi yang telah bertanya. Taib kita telah terhubung dengan hamba Allah di ujung barat Indonesia, Aceh. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Halo Fatwa. Ya, silahkan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ingin bertanya Ustaz ya. Ya, silahkan pertanyaannya Bapak. Di Aceh itu ada khusus lembaga Baitul Mal. Ya, Struktur organisasinya itu ada sekretariat dan ada komisioner. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris, itu diambil dari pegawai negeri. Sementara komisioner dari swasta dan menerima honor dari pemerintah daerah. Pada saat pembagian pendistribusian zakat, apakah komisioner ini berhak mendapatkan hak amil? Sementara dia sudah mendapatkan honor. Tip. Itu saja Ustaz, terima kasih atas jawaban Ustaz. Sebentar Bapak, mohon maaf. Apakah komisioner Baitul Mal itu tugasnya adalah mengelola zakat, mengambil dan mendistribusikan atau mengembangkan, atau ada pekerjaan yang lain? Ya, halo Pak, masih terhubung? Halo? Ya, kita secara umum aja. Halo. Ya, Bapak, tadi Ustadz bertanya, mungkin bisa diulangi Ustadz pertanyaannya? Apakah fungsi Baitul Mal menarik zakat, mengumpulkan zakat, dan mendistribusikan zakatkah? Iya Ustaz, dari pegawai negeri dan dari masyarakat biasa. Saya bertanya lagi Bapak, mohon maaf. Apakah fungsi di antara fungsi Baitul Mal menarik zakat dari para muzaki, kemudian mengumpulkannya, kemudian mendistribusikan bila sudah terpenuhi,
ada dana sisa dikembangkan dalam investasi yang halal. Apakah itu bagian dari pekerjaan dari tugas dan fungsi Baitul Mal? Ya, mohon maaf Bapak, bisa tolong dikecilkan Yang terlebih dahulu. ditanyakan Ustaz, apakah pada saat distribusi zakat, apakah para komisioner itu Ya. berhak mendapatkan hak amil? Ya, mohon maaf Bapak, sebelumnya bisa tolong jawab aja secara umum. Oke. Ya, baik. Kita jawab secara Kita jawab umum secara umum saja. Ya. aja. Ucapkan syukran, jazakumullah khairan Bapak. Mohon disimak jawabannya. Fadhal Ustaz. Ya. Kalau dimaksud Baitul Mal oleh Bapak penanya yang di Aceh bersama dengan fungsi Baitul Mal yang ada di masa Nabi dan para tabi'in dan di masa keemasan Islam, maka dia tidak boleh menerima hak sebagai amil zakat karena dia sudah digaji untuk melakukan pekerjaan itu. Ya. Maka tidak boleh lagi dia menerima kalau sudah digaji oleh negara. Tapi kalau Baitul Mal tidak mengumpulkan dan tidak menarik dan tidak mendistribusikan dan mengelola zakat, ya, dan dia kemudian ikut mengelolanya, tidak ada masalah. Dia bisa mendapatkan bagian dari haknya. Maka tergantung, kalau di Saudi Arabia umpamanya itu direktorat yang mengumpulkan zakat, mengambil zakat, baik zakat uang atau perniagaan, zakat hewan ternak, zakat pertanian, dia mengambilnya direktoratnya di bawah Kementerian Keuangan, namanya Mudiri Ammah li Masalihiz Zakah, itu untuk maslahat zakat di bawah Kementerian Keuangan, ya. Maka mereka adalah pegawai negeri yang digaji dari negara. Dapat nggak dapat zakat, gaji mereka jalan. Tidak ada hubungannya dengan zakat yang diambil. Maka dalam hal ini mereka sudah dapat gaji. Karena amil itu haknya adalah upah gaji. Kalau sudah ada yang mengupahnya, menggajinya, dia tidak boleh lagi mengambil dari zakat tersebut. Allahu a'lam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya, setelah kami coba baca, ternyata memang Baitul Mal Aceh ini lembaga keistimewaan dan kekhususan pada pemerintah Aceh, Ustaz, yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen, berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola, dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya. Jadi mungkin seperti yang tadi saya sampaikan juga. Ya, berarti tidak boleh dia mengambil hak sebagai amil karena sudah digaji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah, berarti dengan berakhirnya jawaban tadi Ustaz, maka berakhirlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Mengucapkan syukur Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas waktu dan ilmu yang telah disampaikan kepada kita semua. Alhamdulillah bisa menjawab beberapa pertanyaan baik daripada penelpon maupun daripada website Dewan Redaksi Ustaz. Syukur Ustaz, jazakumullahu khairan Ustaz atas kesediaan waktunya. Kemudian kami juga ingin ucapkan syukran jazakumullah khairan kepada seluruh pemirsa Foto TV dimanapun Anda berada atas kebersamaannya. Dan ya, kami ingin mengajak kembali para pemirsa Foto TV untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semuanya. Kami ucapkan syukran jazakumullahu khairan atas seluruh donasi yang telah diberikan kepada kita, semoga bermanfaat. Kemudian saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.